Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia Modul 7 Unit 1. Belajar dari cerita pendek. Apakah Anda tahu unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita pendek? Tahukah Anda tokoh dalam cerita pendek? Tokoh adalah pelaku yang mengemban lakon dalam cerita fiksi atau cerita pendek. Sedangkan tokoh cerita adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, cerpen atau novel. Tokoh-tokoh pada cerita pendek, yaitu tokoh protagonis, adalah tokoh yang biasanya berwatak baik dan positif. Misalnya dermawan, jujur, rendah hati, tidak sombong, setia kawan. Tokoh antagonis adalah tokoh yang biasanya berwatak buruk dan negatif. Misalnya pendendam, pembohong, sombong, dengki, suka pamer. Tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu yang bersifat netral. Mari kita membaca cerpen Kisah Si Tukang Iri. Seorang gadis bernama Bele itu sangat menikmati suasana baru yang sedang ia rasakan. Malum, dia anak kota yang baru saja masuk ke asrama SMA Alam. Ia juga mendapatkan 3 teman baru, yaitu Jane, Maylin, dan Kira. Gedung sekolah dan gedung asrama dipisah. Kamar Belle berada di lantai 3. Setiap kamar ada balkon. "Hey Jane, apakah kamu setiap hari merasakan ini?" tanya Belle. Jane mengangguk sambil tersenyum. "Ayo, kita harus memberi makan sapi-sapi pagi ini. Tiap hari kita mendapat jadwal mengurus kebun dan ternak, bergantian dengan murid lain. Mereka semua pergi ke kandang sapi yang sangat harum dengan bau pengharum ruangan dan segera mengambil makanan sapi di gudang." Belle memulai masuk kelas barunya 1D. Ia sekelas dengan Kira. Karena Belle anak kota, ia sering memamerkan barang miliknya. Suatu hari ada murid baru dari kota. Kebetulan ia masuk ke kelas 1D. Belle melirik anak itu, namanya Cheryl. Dia sangat ramah, pintar, dan cantik. Banyak anak yang bergaul dengan Cheryl karena keramahannya. Hampir setiap hari Minggu, papa atau mamanya mengantarkan barang terbaru dari kota menggunakan helikopter pribadi. "Oh, Cheryl mencuri posisiku sebagai anak kota. Bahkan dia lebih kaya daripada aku. Aku hanya dikirimi setiap 2 bulan. Cheryl setiap minggu. Cheryl juga diberi kamar khusus. Sudah 2 minggu sejak Belle meminta 17 iPhone 7. Ia merenggut, kenapa tidak diantar juga? Apalagi barang yang diantar untuk Cheryl itu langsung diantar oleh kedua orang tuanya dengan helikopter pribadi milik keluarga. Cheryl baru mendapat satu barang, yakni iWatch. "Hey Belle, Cheryl dapat iWatch. Kamu belum punya." Tiba-tiba ada panggilan dari Belle. Ia sangat senang. Mungkin 17 iPhone akan datang. Rupanya Belle dipanggil ibu kepala sekolah. "Belle, kamu iri dengan Cheryl yang selalu diberi barang mewah oleh orang tuanya?" Belle mengangguk ragu-ragu. "Aduh, tanda-tanda bahaya. Semoga nggak dihukum. Begini, benda-benda yang dibawa Cheryl itu tidak punya berjumlah 1. Itu bukan karena Cheryl sok kaya, melainkan untuk dibagi kepada teman-temannya." Belle menangis di hadapan ibu kepala sekolah. Hasil identifikasi tokoh. Mengidentifikasi tokoh artinya menentukan atau menetapkan identitas tokoh. Saat mengidentifikasi, kamu dapat mencari tahu bagaimana watak-watak atau sifat dari setiap tokoh dalam teks fiksi. Misalnya, tokoh itu berwatak baik, jahat, jujur, pemberani, penakut, pemalas, atau setia. Bisa juga kita melihat dari sisi fisik. Cara menyampaikan hasil identifikasi. Menyampaikan dengan narasi, menyampaikan dengan diagram. Contoh, ayah menghampiri pintu kamarku.
Ayah mengetuk pintu beberapa kali, namun aku tidak ingin berbicara dengan ayah dahulu. Aku masih belum mengerti kenapa harus ada orang lain yang menggantikan posisi ibu. Tanpa kusadari, ayah mengajakku berbicara dari balik pintu. Bisa, ayah tahu kamu pasti kaget karena kedatangan Tante Mia hari ini. Aku menangis mendengar pengakuan ayah. Aku pun menjawab ayah sambil menangis. Tapi Lisa tidak mau siapapun menggantikan ibu. Saat itu, aku dan ayah sangat terpukul dengan kematian ibu. Aku tidak pernah menyangka bahwa ayah akan secepat ini mencari pengganti ibu. Dapat dilihat bahwa tokoh ayah adalah seorang yang penyabar. Tokoh Lisa adalah anak yang penyabar, emosional, pengertian, dan mau mengalah.